Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, dan kita siapkan Alkitab kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di minggu Prapaskah yang kedua ini, kembali kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, dan kami akan menghayatinya dengan kekuatan Roh Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami pun dapat membawa firman ini menjadi perisai dalam hidup kami, untuk kami tetap berdiri tegar menghadapi suasana dan situasi sekarang ini. Kami tetap percaya bahwa firman-Mu ya dan benar. Firman-Mu telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus, yang kami percaya selalu menjaga dan melindungi kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan karena dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu.
berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ditentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yahuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita pernah ada dalam suasana ketika orang sedang berduka cita. Kita melihat betapa mereka menangis, mereka bersedih, dan terdengarlah kata-kata ungkapan kesedihan dan ratapan. Ketika kita melihat, tentu kita ikut bersimpati dengan mereka. Bahkan kita juga kadang turut menangis ketika ratapan-ratapan itu menyentuh hati kita. Dan itulah bukti bahwa sebagai manusia kita tidak mampu menghadapi situasi seperti itu. Kita hanya bisa meratapi andai kata kematian itu datang dalam hidup kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi atau melawan kematian itu, atau mungkin menunda kematian itu. Ratapan yang sering terjadi itu karena bentuk keluhan dari setiap pribadi ketika merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, atau saja bisa ratapan itu muncul ketika ia gagal meraih sukses. Maka ratapan itu terdengar semacam penyesalan. Atau mungkin juga kita juga tidak bisa menyangkal. Ratapan itu juga dia bisa menghakimi Tuhan. Kadang-kadang ia mulai menghitung dengan Tuhan, sudah berbuat demikian, kenapa harus terjadi? Malapetaka itu harus ia lewati. Dan itulah kita manusia. Kita belum siap. Karena kegagalan atau mungkin kematian datangnya begitu tiba-tiba. Kita tidak pernah merencanakan kematian. Bahkan kita juga tidak merencanakan kegagalan. Sehingga ratapan itu menjadi bukti bahwa kita tidak mampu dan kita
hanya bisa menyesali waktu dan keadaan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita membaca dari kitab Ratapan. Dalam tatanan bahasa Indonesia, kata ratapan atau meratap. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu berasal dari kata dasar ratap, yang artinya menangis, disertai ucapan yang menyedihkan, atau bisa saja mengeluh, dengan menangis, menjerit, dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau kita mendengar atau kita berada dalam suasana ada orang yang meninggal, kita dengar jeritan mereka, kita mendengar ratapan mereka, kita mendengar mereka meratap karena suasana, karena ditinggalkan, atau mungkin juga karena kegagalan. Kitab Ratapan juga adalah bagian dari Perjanjian Lama yang isinya bangsa Israel sedang berada dalam situasi keterpurukan. Mereka meratapi keadaan mereka. Sang penulis saat ini yang kita baca, memang banyak para ahli, ada juga beberapa tulisan yang mengatakan bahwa inilah tulisan Yeremia. Karena Yeremia memang pernah dibawa dalam pembuangan bersama-sama dengan orang Israel. Tapi yang jelas, kitab ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam Alkitab kita, dan kita membacanya dari pasal 1 ayat 1 sampai 17 tadi. Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Apa yang menjadi kebanggaan orang Israel pada masa itu? Kota Yerusalem, bait suci yang megah, ternyata semuanya hancur oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia menjarah bangsa Israel. Mereka berduka bukan karena mereka hancur kota, melihat kenyataan kota mereka hancur, melihat kenyataan bait suci tempat mereka beribadah sudah tinggal puing-puing. Yang mereka juga berada dalam ratapan, mereka terseret, dibawa dalam suasana kesedihan karena pembuangan. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan demikian, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia. Ia dahulu yang agung di antara bangsa-bangsa, dan seterusnya. Inilah sebuah ungkapan melihat ketika penulis melihat Yerusalem yang sudah hancur, yang dahulu menjadi keramaian, sekarang ditinggalkan karena bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Kota itu menjadi sepi, tinggal puing-puing, sebagai kota mati. Sehingga tidak heran dalam ayat berikutnya dikatakan pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa membayangkan andai kata kita ada di situ. Kota yang menjadi kebanggaan, tempat ibadah yang menjadi kebanggaan, bahkan menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa Israel. Kenyataannya sudah hancur. Kita juga akan meratap seperti yang digambarkan oleh kitab Ratapan kali ini. Mereka meratapi, kesannya mereka merasa menyesal akan keadaan, karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah berbuat dosa, karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat dengan penyembahan-penyembahan berhala, atau juga mereka membawa budaya-budaya lain masuk ke dalam bait suci, dan itu menodai kesucian Allah. Maka Allah pun tidak pernah diam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, umat Israel merasa meratapi keadaan itu karena mereka punya pendapat, mereka punya simbol, mereka punya semangat bahwa mereka adalah umat Allah. Tapi apa yang mereka dapati? Justru mereka menghadapi kenyataan sebagai umat Allah, mereka dihukum oleh Allah sendiri. Tema besar kita dalam Minggu Prapaskah kedua hari ini adalah kesadaran pelayan. Saudara-saudara, pertanyaan kita, adakah ibadah ketika mereka sudah dibawa ke bait Allah, ke
Babilonia? Adakah persekutuan ketika mereka diseret dalam pembuangan? Ternyata di sana para imam pun melanjutkan tugas mereka. Mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa di mata Tuhan. Karena itu umat terus dipersatukan dalam suasana peratapan demikian. Mereka tidak menghilangkan persekutuan mereka dengan Tuhan. Kesadaran pelayan untuk terus menjaga keutuhan, bahkan terlebih lagi kehidupan spiritual mereka, sehingga mereka menjadi umat yang harus melewati masa-masa yang paling sulit. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita hayati kembali perjalanan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Tinggal 1 minggu ke depan, kita semua akan menghadapi peristiwa perayaan kematian Yesus Kristus. Kita juga pun mendengar bagaimana Yesus meratapi suasana ketika dia sedang dalam penderitaan besar. Terlebih ketika ia berada dalam penyalipan, dia berteriak dalam jeritannya di kayu salib, "Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukankah itu ratapan yang Yesus ungkapkan ketika dia berjalan sendiri dan harus melewati suasana yang begitu membuat dia terasa terasing dan sendiri. Dan dia menyampaikan ratapan itu. Di Minggu Prapaskah kedua ini juga kita sedang menghadapi suasana yang sangat-sangat mencekam. Saudaraku, kita semua tahu beberapa pelayan-pelayan Tuhan telah panggil dalam kemuliaan-Nya. Kita semua meratapi suasana itu sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Beberapa tenaga pelayan kita Tuhan sudah panggil dalam kemuliaan. Mungkin kita juga sedang meratapi suasana itu. Mari kita lihat. Ketika Yesus mati dan diturunkan, adakah banyak orang yang datang melihatnya? Adakah banyak orang yang menyaksikan? Ternyata tidak. Yesus diturunkan dari kayu salib ketika kematiannya cuma Yusuf, Arimatea, lalu kemudian beberapa orang murid dan para perempuan yang setia melayani Yesus. Tidak banyak orang untuk menurunkan jenazah Yesus karena dia mati dalam kehinaan menurut ukuran pada waktu itu, sehingga orang tidak peduli. Saudaraku, kita juga kadang melihat ada keluarga yang harus menyaksikan saudara-saudara kita, rekan sepelayanan yang mendahului kita. Tidak ada penghormatan, tapi itu harus dilewati. Kita semua meratapi sama seperti yang diratapi oleh Tuhan Yesus. "Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, saudara-saudaraku, mari. Misi Yesus bukan sampai pada kematian. Misi dia terus berjalan. Dan keilahian Yesus nampak ketika dia juga menang atas kuasa maut. Kehinaan telah diganti dengan sebuah kemuliaan. Mahkota duri telah diganti dengan mahkota kemenangan. Dan kita juga percaya, saudara-saudara kita yang mendahului kita, mereka boleh tidak didapatkan penghormatan. Mereka boleh meninggalkan kita tanpa kita memberikan penghormatan. Tapi di mata Yesus, mereka mendapat mahkota kemuliaan. Untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mari kita saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Mari, sebagai keluarga-keluarga sekarang ini kita menguatkan keluarga kita dalam ibadah-ibadah keluarga. Menghayati makna Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kita percaya ketika kita bergandengan tangan dan menguatkan keluarga kita masing-masing, maka kita juga akan melewati badai ini. Pemerintah kita sudah mengingatkan kita semua, sama seperti Tuhan mengingatkan kita. Kita jalan terus, kita lewati ini.
Sekalipun ibadah kita harus di rumah, tapi kita percaya dalam keluarga-keluarga inilah yang menjadi garda terdepan, yang suatu saat atas perkenan Tuhan kita bisa lewati ini, maka kita juga akan berkumpul kembali dalam persekutuan jemaat yang besar untuk memuliakan namanya. Ada waktu Tuhan yang indah, kita berjalan dalam pergumulan penderitaan. Saudaraku, percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri untuk melawan badai ini. Dia selalu beserta dengan kita. Tuhan menyertai saudara. Amin.